dengan pengen tahu suasananya di gedung yang lama itu kamar mandinya jadi satu sama ya mobil jenazah sama itunya sama mobil orang sakit. Juga ada pengalaman mistis ya. Saya nggak tahu mas pengalamannya kok bisa serangkai beruntut gitu, beruntut. Saya juga nggak tahu apa diganggu atau gimana. Kok ada yang geduknya itu keras, dor. Kayak ada orang mau duduk gitu mas. Di malamnya duduk gitu. Wah, langsung saya itu langsung cepet-cepet mandi mas. Saya terus setelah itu lihat di ventilasi gitu. Kok nggak ada orang. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Nge-Review Mistis. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengobrol lagi tentang pengalaman mistis seseorang. Langsung saja kita sapa orangnya. Halo Chandra. Halo Mas Bimo. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini sekarang? Ya sibuk kerja Senin sampai Jumat, berangkat jam 8 pulang jam 5 ya. Karyawan ya begitu mas. Oh kayak PNS ya mas ya? Ya bekerja di salah satu lembaga keuangan syariah sih di kota Semarang. Oke. Nah, ada pengalaman mistis apa mas? Kalau pengalaman mistisnya itu pengalaman pertama kali saya ngantar pasien kemudian meninggal di dalam perjalanan. Oh ya? Ceritakan dong mas, gimana? Sebelum saya cerita poinnya ya mas ya. Ya. Jadi saya kerja di salah satu lembaga keuangan itu sebagai seorang marketing ya. Kemudian setelah ada ujian kayak ujian pengangkatan karyawan tetap itu saya ditanya sama kantor, Mas Andre kira-kira kalau jadi karyawan tetap nanti 1 tahun 2 tahun kemudian nanti Mas Andre targetnya apa? Oke. Saya targetnya Pak, saya pengen ambulan pasien. Jadi saya pengen ambulan pasien dan itu dananya dihimpun dari dana wakaf. Kemudian yaudah enggak apa-apa. Saya targetkan 2 tahun dan alhamdulillah 2 tahun itu terkumpul sejumlah uang, kemudian kita belikan ambulan secara cash. Anti riba ya. Setelah itu saya ditanya, Mas, dulu kan pernah janji ya pas waktu jadi ujian karyawan ya. Jadi harus siap ya konsekuensinya. Memang pas saat itu belum ada mas supir backupan untuk khusus untuk menangani pasien. Kita punya 2 ambulan. Ambulan pertama tuh ambulan yang jenazah. Itu sudah ada supirnya sendiri. Oke. Nah kemudian kalau untuk yang supir ambulan pasien ini memang belum ada. Nah kemudian saya yang ditugaskan dari manajemen untuk jadi supir ambulan yang khusus pasien. Gitu ceritanya. Oke. Awal mulanya itu kejadiannya kayak gimana mas? Jadi awal mulanya begini mas, teman saya tuh telepon sekitar jam 5-an ya. Itu sudah di luar jam kantor ya, tapi saya masih di kantor itu. Dan teman saya telepon, Mas, saya butuh ambulan nih. Ini ada saudara saya yang sakit di Karyadi. Kemudian saya bilang, Pak, mohon maaf ini ibu beliaunya sakit apa nggih? Saya bilang gitu. Ya. Ini komplikasi mas. Waduh, komplikasi ya Pak ya. Soalnya memang setiap kali kalau ada pasien itu saya tanya mas, ini penyakitnya apa? Kemudian ya kalau misalkan penyakitnya bisa menular kan kita juga resiko juga ya. Makanya kita harus benar-benar tanya dulu. Kemudian ternyata sakitnya komplikasi lah dan itu menurut saya sih tidak menular. Kemudian setelah itu beliau saya tanya ke beliau, Pak kira-kira dijemput jam berapa ya di rumah sakit?
jam 6 mas. Nah, kemudian oh siapa. Setelah itu dia bilang, mas mohon maaf ini ibu kondisinya sudah sangat kritis. Jadi kalau semisal nanti di jalan ada apa-apa, insya Allah kita sudah ikhlas. Loh kok bisa gitu pak, saya bilang gitu. Ya memang kata dokternya di Karyadi itu memang istilahnya untuk perpanjang usianya itu sangat sedikit sekali. Itu diantarnya dari rumah sakit ke rumahnya ya mas? Iya di rumahnya, tapi saya jemput dulu mas, jemput dari kantor saya, dan saya jemput dulu di Karyadi. Nah setelah itu saya disuruh berangkat mas jam 6 sampai sana ya. Oh iya pak. Dan saya berangkat dari kantor terus ke Karyadi. Setelah itu saya minta izin sama anggota keluarganya, Bu, saya boleh lihat ibunya dulu gimana, saya lihat. Kemudian pas di IGD itu memang banyak sekali alat bantu sih mas, alat bantu kesehatan. Wah saya mikir wah ini kok kayak agak itu ya kecil kemungkinannya semacam itu. Terus saya dikasih tahu sama perawatnya, mas kalau bisa nanti pas pulang ibu dikasih oksigen ya. Saya memang beliaunya itu kesulitan bernafas. Oh siap mbak, apa itu siap mbak, di ambulan kita memang ada oksigen. Nah kemudian saya ngambil ibunya tadi, yang pasiennya tadi. Oh, berarti pasiennya itu ibunya, saudaranya itu punya saudara itu? Ada, dia ditunggui itu anaknya satu. Oh anaknya ada? Anaknya ada satu. Berarti nggak cuman saudaranya itu aja ya? Okay. Terus teman saya yang nelpon saya tadi datang kantor, kemudian ya dia ikut bantu saya juga buat angkat ibunya ke mobil. Nah bareng-bareng kemudian kita perjalanan menuju ke rumahnya. Rumahnya itu daerah Logosari sini mas, dekat Virgin kalau nggak salah. Nah kemudian selama perjalanan ini menuju ke rumahnya itu ada 4 orang sama ibunya. Saya terus teman saya itu di samping saya itu yang petunjuk jalannya, yang satunya anaknya, kemudian sama ibunya di belakang. Nah selama perjalanan saya cerita sih, saya review lagi, mas apa kira-kira nih penyakitnya apa gitu. Yes mas, wong sepuh, penyakitnya ya banyak komplikasi semacam itu. Kemudian oh ini sudah berapa lama pak di rumah sakit pak, saya bilang gitu. Sudah sekitar 2 mingguan mas di rumah sakit. Oh udah lama pak . Nah kemudian pas ini mas, pas sampai di Milo. Nah di Milo itu ibunya anaknya itu bilang, mas ini ibu kok nafasnya kesusahan ya. Dan saya melipir minggir sebentar, berhenti loh. Terus saya ngecek, memang nafasnya kesusahan. Terus saya coba naikkan ya itulah kadar oksigennya. Saya naikkan sedikit, barangkali biar bisa membantu lah, anginnya biar terus. Kemudian saya, pak ini gimana pak? Apa kita bawa ke rumah sakit lagi? Sudah usah mas, kita lanjut aja ke perjalanan, bilang itu. Kemudian kita lanjut perjalanan. Setelah itu sampai di lampu merah Lotte Mart, anaknya teriak, mas. Saya juga bingung nih. Kenapa bu, kenapa? Sampai itu ini ibu nggak bernafas. Kemudian saya melipir lagi di dekat ruko itu. Kemudian saya cek mas, bener nggak sih ini ibunya? Kemudian saya cek nadinya, ternyata benar-benar sudah nggak ada. Saya tuh langsung paniknya bukan main mas. Yuk panik, terus kemudian merinding juga, ngeri juga sih ya. Karena memang itu baru pertama kali saya pengalaman bahwa pasien meninggal di perjalanan. Terus saya bilang, saya juga bilang ibunya, bu yang sabar ya, yang tabah. Kemudian terus saya bilang, sudah ini kita lanjutkan perjalanan aja, kita bawa ke rumah. Terus kemudian kita antar ke rumah. Setelah itu ya tetangga sepi, memang nggak ada kayak ya upacara kalau mau yasin tahlil gitu mas. Memang nggak ada persiapan sama sekali. Karena tahunya sakit. Kemudian pas itu kok tetangga tuh pada heran, loh kok ada ambulan, yang sakit siapa?
Kemudian pas saya turun sama teman saya, kemudian ibunya saya bawa ke rumah itu ya pas gotong saya ngeri mas. Berarti Mas sama saudaranya itu ya? 2 orang saya gotong ke rumahnya itu. Baru pertama kali pasien meninggal di tempat, wah ngeri itu. Saya pas gotong aja, ya Allah kok bisa gini itu loh. Ya saya sambil istighfar terus kok bisa gini ya. Sampai saya yang salah atau gimana. Saya juga sempat berpikiran seperti itu mas, panik juga. Terus itu Mas setelah nganter jenazah ke dalam rumah, terus Mas langsung pulang atau? Iya ngobrol-ngobrol sama kerabatnya. Ya memang kerabatnya sih sudah bilang kita sudah ikhlas semua, karena memang mungkin ya nyawanya mungkin kecil lah masyarakat kalau untuk ditolong itu. Memang pas saya kesana juga di IGD pun juga sudah banyak peralatan medis yang dipasang di ibunya. Jadi saya agak lega juga, tapi takut mas. Takut ya. Kemudian setelah selesai semua saya wudhu mas, ambil wudhu biar agak tenang gitu ya. Agak tenang, saya ambil wudhu di rumahnya beliau, terus saya pamit pulang itu. Pak ini saya pulang dulu ya pak ya. Nah pas pulang kan saya sendirian gitu. Sendiri lagi. Pulang sendiri, baliknya ke kantor mas, saya gak langsung pulang, balikin mobilnya ke kantor. Nah selama perjalanan pulang ini saya pas selama perjalanan itu sekitar saya pulang dari ibunya itu jam berapa ya mas ya? Jam 8:30 kalau nggak salah itu. 8:30 ya agak malam itu. Merinding saya itu. Wah merindingnya bukan main. Separuh badan saya itu mak gereng semua. Wah saya langsung, wah ini ada apa ya. Terus sama perjalanan ya saya terus itu zikir sih ya. Zikir istighfar. Kok bisa gini gitu. Astagfirullah. Kemudian setelah saya ngantar ibunya dari rumah ya mas, itu kemudian saya di kantor itu sekitar jam 9 malam lah. Jam 9 malam tuh sampai kantor, ya teman-teman udah pulang semua kan, nggak mungkin ada yang lembur. Terus saya yang lembur lah, habis ngantar pasien itu. Terus saya itu parkir mobil mas di garasi yang khusus mobil ambulans sama jenazah. Nah, memang sekarang beda-beda garasinya. Kalau di kantor baru itu khusus untuk mobil operasional, tapi kalau untuk yang mobil jenazah sama mobil untuk orang sakit itu di kantor yang lama. Nah itu di garasi di kantor yang lama itu garasinya memang cukup ngeri mas. Ngerinya jalan sebenarnya lebar, cuma penerangannya itu yang ngeri mas. Lampunya itu nggak begitu terang, remang-remang itu lah, kayak lampu LED 5 watt atau 10 watt itu. Jadi horor lah. Kalau sampean gitu. Tahu game Silent Hill lah kayak gitu mas. Jadi kanan kiri nggak ada lampu yang penerang, nggak ada, jalan nggak ada. Bener-bener sepi. Jam 9-an udah sepi ya. Bener-bener sepi, nyenyet, nggak ada orang sama sekali. Saya juga setelah itu saya kepikiran untuk mandi mas. Terus tak parkir mobil. Terus saya kan SOP-nya kalau misalkan sudah setelah nganter pasien itu harus mandi. Takutnya kalau misalkan ada ya penyakit atau hal lain lah. Itu makanya saya mandi mas. Sebenarnya mau mandi di rumah, cuma ya karena saya kan orang-orang yang malesan ya, takutnya kalau udah sampai rumah malas mandi itu kan juga takutnya membawa penyakit nah. Terus saya beranikan diri mas, beranikan diri benar-benar bismillah tak mandi di kantor aja. Kalau dengan pengen tahu suasananya di gedung yang lama itu kamar mandinya jadi satu sama ya mobil jenazah sama itunya sama mobil orang sakit. Di mobil ambulans sini 2, kemudian depannya sini kamar mandinya. Jadi kalau sampai setelah selesai mandi itu langsung buka ini ya langsung muncul ambulans jenazahnya mas. Ngeri kan. Habis gimana lagi lah, saya pengen biar dang cepet lah. Terus kemudian saya mandi, berikan diri bismillah mandi di kantor lama kan. Nah pas di situ
juga ada pengalaman mistis ya. Saya nggak tahu mas pengalamannya kok bisa serangkai beruntut gitu, beruntut. Saya juga nggak tahu apa diganggu atau gimana. Saya habis mandi seperti biasa. Terus mandinya nggak mandi bebek itu cepat-cepat mas. Pas mandi pak biur gitu toh. Terus ya terus tak usap gini kan. Bocah itu kan kalau misalkan dia takut mandi sendiri, itu kan dia langsung takutnya kalau di depan ada sosok ya. Saya membayanginnya gitu mas. Karena ya kebayang tadi pas nganter ibu yang meninggal di perjalanan. Saya masih terbayang merindingnya luar biasa. Terus saya mandi itu tadi. Pas mandi kemudian ya mandinya biasa. Setelah itu saya pas berapa menit itu ada kayak orang yang ngetuk pintu kamar mandi saya. Duk gitu. Terus sopo ki aku. Ya kan nggak mungkin loh mas. Masa orang malam-malam gedor kamar mandi. Apalagi di situ kan jalan juga sepi ya. Gedor kemudian wah sopo. Saya sempat batin dan merinding juga. Terus saya hiraukan lah sebenarnya paling yo apa kayak saya bilang gitu. Terus firasat saya gitu. Positive thinking lah ya. Nah, positive thinking. Takutnya negatif thinking aura aku terbawa mas. Wis aura terbawa jirih malah diberoi malah lah. Saya takutnya itu. Nah, kemudian saya langsung lanjut mandi seperti biasanya. Terus setelah itu kok ada yang gedoknya itu keras, dor. Kayak ada orang duduk gitu mas. Di malamnya duduk gitu. Wah, langsung saya itu langsung cepet mandi mas. Saya terus setelah itu lihat di ventilasi gitu. Kok gak ada orang. Terus saya lihat di bawah sama gak ada orang. Saya itu benar-benar langsung cepet. Setelah itu langsung saya gak anduannya pun enggak mas, ora garing misalnya. Waduh, saya pikirannya cepet dan setelah pulang dari kamar mandi. Terus akhirnya saya perjalanan pulang gitu ke rumah. Nah, pas sampai rumah pun itu juga masih kebayang-bayang. Karena yang tadi ngetok itu siapa gitu. Saya juga apalagi itu yang masih nganter orang sakit itu kan ya itu sebuah istilahnya ya amal baik lah kita nganter sesama manusia. Saya nganter orang dari rumah sakit ke rumahnya. Tapi kok saya diganggu, heran itu mas. Nah, pas mau pulang itu mas nggak tanya. Tadi kan ada kejadian ada yang ngedok. Nah, itu mas nggak tanya satpam apakah mungkin dia satpamnya kan beda gedung mas. Jadi jadi nggak melalui satpamnya itu. Ada. Jadi di gedung yang lama itu ya cuma ada saya tok. Terus sama mobil ambulan 2 jejer dah itu aja. Nah, pas saya pulang itu ya masih bayang-bayang. Wah, saya sampai nggak bisa tidur. Bener-bener takut, pusing, panik juga. Apalagi itu pengalaman pertama mas ya. Dan beruntun ya mas ya. Ya saya heran aja beruntun itu baru pertama kali itu. Ada godaan-godaan kayak gitulah. Terus pas sampai di rumah itu ya saya juga ya ambil wudhu lagi mas. Masih nggak bisa tidur. Dan itu saya inget setelah jam 2an itu yaudah aku turun sholat isya. Terus saya ambil wudhu lagi, kemudian sholat isya. Nah, cuma habis itu saya baru bisa tidur. Ya pengalaman bener-bener ngeri sih ya. Gak pernah sih saya sampai beruntun semacam itu sih, belum pernah sampai semacam itu. Seperti itulah pengalaman mistis yang dialami teman saya Mas Chandra. Terima kasih Mas sudah mau berbagi cerita. Sama-sama Mas Wimo. Sehat selalu ya Mas ya. Alhamdulillah, terima kasih. Sehat juga buat Mas Wimo dan timnya. Amin. Nantikan pengalaman-pengalaman mistis di sekitar kita hanya di YouTube channel Ngeri View Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis. Mas, sebenarnya ada cerita lagi sih ya. Setelah tidur itu saya dimimpiin. Mimpinya seperti apa itu? Ya mungkin karena ke bawah yang semalam itu